etika-etika moral dan kemudian kemanusiaan yang muncul itu dideklarasikanlah sebuah bahwa tidak diperkenankan untuk memperbudak sesama manusia. Dia butuhnya, dia kepinginnya itu keuntungan dia dapat di situ asisten rumah tangga gratis. Dia menguntungkan untuk dia tapi tidak menguntungkan untuk orang. Itu kan eksploitasi. Itulah perbudakan di situ. Ketika misalnya si karyawannya itu rela dengan konsep kemampuan perusahaan saya itu 3 juta, tidak sampai ke UMP, kira-kira gitu nih ya. Tapi pekerjaanmu jelas, ini dan ini, karyawan bersedia, itu tidak perbudakan. Mau tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mister? Jumpa lagi kita di acara program podcast Mau Tahu Aja. Ya, kali ini bersama saya Rika Yus akan menemani Anda untuk ngobrol. Nah, kali ini saya ingin mengajak ngobrol soal Hari Anti Perbudakan. Nah, berbicara soal perbudakan, pertanyaannya adalah apakah masih ada di era modern ini? Boleh dibilang ada ya. Kita mungkin akan kaitkan dengan TKI ilegal yang akhir-akhir ini mulai ramai diperbicarakan, yaitu TKI ilegal yang di Kamboja. Nah, ada apa? Nah, ini mungkin perlu kita bahas kembali. Tapi sebelum jauh kita membahas soal TKI ilegal yang khususnya di Kamboja, kita mungkin akan bincang-bincang lebih hangat lagi dengan narasumber kita, yaitu Ibu Rina Melati Sitompul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya udah diundang podcast Mau Tahu Aja. Mau tahu aja. Ini juga memang mau tahu aja kita soal Hari Anti Perbudakan. Nah, perlu juga kami sampaikan ke teman-teman sekalian, Ibu Rina Melati Sitompul ini adalah dosen Fakultas Hukum, juga pengacara, juga pernah menangani kasus TKI ilegal yang ada di Indonesia. Kemudian banyak hal yang dia dampingi, termasuk juga indikasi soal perbudakan. Nah, ini mungkin berkaitan juga dengan disertasi Ibu ya. Manggil kakak deh. Disertasi yang soal trafficking dan restitusi. Iya, restitusi. Kebetulan memang udah agak sedikit seksi sih menurut saya ya. Karena waktu di S2 juga judul tesis saya itu tentang kebijakan non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana trafficking. Kemudian coba mengambil alih lagi bagaimana konsep keadilan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini bicara soal trafficking, apakah ini ada kaitannya dengan perbudakan? Iya, kalau ditanyakan perbudakan kan trafficking itu kalau dibilang orang sekarang kan perbudakan modern ya. Nah, perbudakan modern. Yeah. Kenapa dia modern gitu ya? Karena dalam konsep trafficking ini kan dia modelnya itu ada upaya pemindahan, perekrutan, kemudian juga penampungan seperti itu ya. Kemudian pola-polanya seperti itu, kemudian dengan caranya itu lewat macam-macam. Terkadang dia itu dibujuk, kira-kira gitu ya, dibujuk. Kalau dibujuk diiming-imingi gitu ya, ditawarin seperti itu. Kemudian juga terus diiming-iming, ditawari, kemudian bahkan ditipu. Kan konsepnya kan kalau misalnya mau nggak kamu kerja di di swalayan, kira-kira kan di hotel misalnya gitu kan, gajinya 5 juta, kira-kira seperti itu nih, Jakatoku apa segala macam, gajinya 5 juta, ternyata tidak kan gitu kan. Siapa sih orang nggak tergiur dengan konsep gaji tinggi? Nah, sebelum kita bicara soal kan? Soal trafficking, tapi ini kita lebih kepada soal perbudakan. Nah, kita tahu memang yang namanya perbudakan dari dulu ada ya. Nah, kenapa sekarang ini muncul ya Hari Anti Perbudakan? Seperti apa sih? Mungkin Bu Rina bisa Karina lah ya, bisa menceritakan. Mungkin ya, kalau yang sepengamatan sama saya teliti lah ya, mungkin kalau dulu perbudakan itu kan memang ada gitu. Iya, dari dulu ada. Contoh misalnya kalau dalam konsep adat istiadat kita ya, tradisi kita,
situasi ketika misalnya eksploitasi orang tua kepada anaknya dalam hal misalnya supaya orang tuanya itu bisa dapat jabatan tinggi dengan pola-pola misalnya di kerajaan kan. Bisa seseorang itu orang tuanya itu misalnya memberikan anak perempuannya kepada satu penggawa kerajaan. Yang penting dia itu bisa duduk manis sebagai hulu balang atau apa. Itu pernah, itu dalam disertasi saya, hasil penelitian saya di beberapa jurnal itu ada pola-polanya seperti itu. Atau mungkin Sumatera Utara. Kalau misalnya Kak Rika pernah dengar jermal ya? Iya, benar. Iya kan, jermal itu kan tradisi penangkapan alat tangkap ikan statis di pantai timur tahun, kalau nggak salah tahun 2000-an kali ya Kak Rika ya, itu ada ya tahun 2000-an. Coba bayangkan di situ tiba-tiba almarhum gubernur kita habis-habisan untuk menghapusnya memberantas itu, ada apa gitu. Karena dalam tanda petik negara kita sudah meratifikasi konvensi ILO yang terlarang untuk bentuk-bentuk pekerja terburuk itu untuk anak-anak tidak boleh di situ. Mau tidak mau negara harus bertanggung jawab, itu seperti itu. Nah kemudian kita balik flashback lagi lah ya, mungkin sebelum 45 ya, mungkin masih di masa penjajahan. Masa penjajahan dalam pola-pola perkebunan, kira-kira seperti itu kan. Nah itu dari Jawa dibawa ke Delhi untuk bekerja seperti itu, dengan mereka diperbudak, kemudian untuk memperlebar sayap perusahaan perkebunan gitu ya. Nah kita balik ke ini deh, flashback mungkin masa-masa sebelum Duham. Deklarasi Human Rights itu kan munculnya itu ketika awal-awal dulu masa Arab lah ya. Arab aja kita tahu kok, Arab itu kita tahu ada perbudakannya kok. Artinya gitu ya. Legal dulu ya. Legal. Kemudian itu dulu legal. Ini menjadi tidak legal itu mungkin ada sebab-sebab atau seperti apa? Nah, mungkin saya dari hasil penelitian yang saya ini ya, sebelum lahirnya deklarasi Human Rights ini, mungkin Amerika yang mungkin satu negara yang dikdaya yang katanya memiliki sebuah mereka strata tinggi gitu ya, strata tinggi membangun negaranya itu, mereka eksodus dari Afrika misalnya untuk warga-warga Afrika, mereka perbudak yang sampai warga-warga Afrika itu akhirnya menjadi satu buruh dan kemudian budak di sana. Kemudian mereka itu kan melakukan perkumpulan-perkumpulan yang ketika satu perkumpulan itu udah kuat, otomatis kan mereka kan melakukan pemberontakan. Mungkin kita pernah nonton Tuan Baron ya. Sama tontonan kita berarti. Iya kan, Tuan Baron di televisi gitu kan. Di sini diceritakan bagaimana perbudakan. Begitu perbudakan itu kan muncul, kita lihat, oh iya ya, oh ini rupanya latar belakang itu muncul. Nah, kemudian gadis-gadis perempuan-perempuan Eropa kemudian dieksodus untuk misalnya untuk memuaskan para tentara misalnya seperti itu. Nah itu kan tidak manusiawi. Nah akhirnya perkumpulan-perkumpulan ini di beberapa masyarakat yang memiliki pemikiran yang memang sudah modern gitu ya, mereka itu merasa itu tidak manusia, melanggar etika dan kemanusiaan sebenarnya. Kita belum berbicara soal HAM waktu itu. Belum berbicara moral. Masih berbicara moral. Dalam konsep moral artinya ketika yang saya simpulkan, oh iya ya, ketika hukum itu terbentuk misalnya, kita misalnya masuklah dalam konsep norma-norma agama ya. Dalam konsep di Arab, kenapa itu dihapus perbudakan? Karena agama Islam masuk. Norma agama. Norma itu berarti hukum Islam yang menolak itu. Nah, masuk kita ke hukum modern. Hukum modern itu munculnya Duham. Konsep Duham ini artinya menghapuskan segala proses diskriminasi. Ya, artinya seperti itu kan. Konsep diskriminasi muncullah dari tatanan norma-norma yang ada, etika-etika, moral dan kemudian kemanusiaan yang muncul itu dideklarasikanlah sebuah bahwa tidak diperkenankan untuk memperbudak sesama manusianya, karena manusia itu memiliki hak yang melekat kepada dia, hidup yang tidak boleh dipertukarkan dan memang itu diakui seperti itu. Nah kita bicara soal perbudakan modern. Nah kalau dalam sepengetahuan Kak Rina ini, kira-kira mana nih yang mungkin katakanlah ini rentan atau ini indikasinya adalah perbudakan.
Nah, salah satunya mungkin yang ramai dibicarakan adalah soal TKI ilegal. Ada bukan berarti semua TKI ilegal itu ada perbudakan, tetapi ada kemungkinan masuklah sistem perbudakan itu. Dalam konsep bicara tentang saya masuk ke ini aja ya, ke trafficking ya, karena kebetulan trafficking itu yang saya teliti sekarang ini. Jadi proses trafficking ini kan ada cara gitu ya, cara kemudian tujuan, kira-kira seperti itu ya, konsepnya seperti itu, caranya bagaimana, kemudian tujuannya diperlakukan untuk apa, ketika misalnya dia diiming-iming tawaran, kemudian prosesnya seperti apa, prosesnya mereka diangkut, kemudian ditampung, dipindahkan, kira-kira seperti itu ya, karena itu rumusnya, cara, proses, tujuan. Jadi kira-kira seperti itu. 3 rumusan ini ketika sudah terpenuhi itu melekat. Contoh, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dieksploitasi. Konsep eksploitasi itu adalah perbudakan. Konsep eksploitasi adalah sudah masuk. Arti eksploitasi ini apa? Menguntungkan bagi seseorang siapapun, tetapi tidak menguntungkan bagi orang yang bersedia dan berkenan. Kan gitu nih. Nah, terkadang misalnya para TKI kita ini mungkin literasi atau pengetahuan, pemahaman, karena memang siapa sih nggak butuh kerja kalau sekarang? Pasti. Iya kan? Iya. Siapa nggak butuh kerja? Hidup ya. Butuh hidup. Iya. Untuk membantu menopang keluarga. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika iming-iming tawaran dengan konsep misalnya, cuman hanya sekedar memindahkan ini aja kok, gajinya tinggi, mau nggak? Enak kok, segala macam. Siapa sih nggak tergiur? Sebulan sekian puluh juta. Siapa nggak tergiur? Pasti ya. Pasti tergiur. Tapi nggak tahu dia ranahnya di mana tempat ini, tiba sudah masuk terperangkap, itu akan sangat sulit keluar. Prosesnya seperti itu. Karena kalau konsep misalnya udah dipindahkan, kalau masih dalam jalur-jalur kita, mungkin masih bisa kita pantau. Tapi udah di luar jangkauan negara, nah itu yang tidak bisa dipantau. Seperti itu. Nah, saya baru-baru ini kan sering kita dengar itu. Konsep-konsep dengan masuk dalam perbudakan yang modern, apalagi masa digitalisasi sekarang ya, paling gampang. Sangat gampang. Akses dalam hal kebutuhan hidup untuk mempermudah, misalnya seperti itu ya. Karena baru-baru ini pernah saya baca dalam satu jurnal, di mana konsep perbudakan modern ini sudah masuk dalam ranah-ranah digitalisasi dengan konsep judi online, kira-kira seperti itu. Nah itu dia. Nah itu dalam pekerjaan judi online ini malah mereka itu, kita kan 24 jam satu hari, kira-kira seperti itu ya. Kita 24 jam satu hari. Mereka itu bahkan misalnya untuk bekerja saja, untuk dalam ranah yang luar biasa itu bisa sampai 20 jam, istirahatnya berapa jam. Kira-kira gitu. Seolah-olah ibarat mayat hidup, seperti itu kira-kira gitu nih. Iya. Artinya mungkin begini, dari konsep kerjanya sudah tidak benar, kemudian pekerjaannya juga tidak benar. Betul. Dan banyak hal lagi yang mungkin ini sangat merugikan sangat merugikan. Ya artinya kan gini, kalau sudah masuk ke sana sangat sulit. Istilahnya seperti itu. Nah, judi online dan kemudian satu lagi itu alat tangkap ikan dengan konsep misalnya di laut, kapal. Sudah tidak manusiawi lagi. Sudah tidak manusiawi. Dan biasanya memang mereka membutuhkan orang-orang yang bekerja dari luar. Iya, itu dia ininya. Artinya kan kalau misalnya kenapa seperti itu konsepnya membutuhkan orang-orang dari luar, pekerja karyawan-karyawan dari luar, ya otomatis ketika orang luar itu kan tidak tahu tempat. Kalau mau lari pun nggak bisa ngapa-ngapain dia. Lari mau kemana? Tempat itu bukan wilayah dia. Dia nggak tahu, bahasa nggak tahu. Kira-kira seperti itu nih. Kan gini. Nah, kenapa ini asumsi saya seperti itu? Saya pernah menangani kasus di Medan malah itu yang akan menjadi TKI. Enggak, diperbudak di sini di Medan, diperbudak di Medan orang warga NTT nih. Oke. Ya biasa kalau misalnya dalam konsep wilayah-wilayah garis kemiskinan yang sering kalau misalnya jadikan pembantu rumah tangga, kira-kira gitu ya. Artinya tidak hanya peluang perbudakan itu tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi di sini di wilayah kita juga ada berpotensi. Oke, mungkin lanjut lagi ceritanya tadi. Jadi konsepnya itu mereka itu direkrut nih, prosesnya direkrut, dinyatakan mau nggak kerja, tawaran iming-imingnya kerja untuk jaga toko. Okay. Nah, kalau cerita mereka seperti itu, jaga toko. Ternyata mereka bukan
bekerja jadi jaga toko, mereka hanya untuk bekerja di usaha dia gitu. Usaha dia yang kebetulan sarang walet untuk membersihkan hasil-hasil walet untuk diekspor. Nah, selain itu mereka juga dijadikan sebagai asisten rumah tangga nih. Merangkap kerja. Jadi bonus lah gitulah kira-kira. Nah, yang paling sedihnya mereka tidak pernah akses keluar tidak bisa, dan bahkan mereka tidak pernah keluar, dan mereka memang sering ditakut-takuti kalau misalnya keluar orang Medan itu ganas, sadis kira-kira gitu kan. Kalau kamu keluar nanti kamu kemana? Nah, artinya seperti itu nih ininya. Nah, itu. Nah, makanya kalau misalnya dalam akses beberapa TKW kita yang diiming-iming bekerja ya, artinya mungkin kalau dalam konsep yang sudah terperangkap seperti itu ya, mereka mau keluar gitu ya. Nah, yang paling sedihnya ketika proses perekrutan mereka itu biaya visa, gitu, biaya izin, biaya pemeriksaan kesehatan, mereka sendiri yang bayar gitu kan. Dan kemudian mereka harus bayar juga ke agen seperti itu. Nah, ketika pertama kali nyampe kemudian bekerja, gajinya tidak diterima karena sudah harus dibayarkan ke beberapa agent kan gitu. Makanya bisa sampai tahunan, ada 3 tahun, ada 5 tahun, kira-kira seperti itu. Artinya Mbak Rina ini menganggap bahwa ini adalah indikasi-indikasi dari perbudakan gitu. Yep, ketika pertama mungkin soal gaji, kemudian akses tidak diberikan, kemudian standar kerja mungkin. Ini sudah termasuk perbudakan. Ya. Artinya kan kalau dalam situasi pola kesepakatan kerja gitu ya. Kalau konsep kesepakatan kerja, kalau biasanya kan itu harus ditentukan dia berapa jam sih bekerja, kan harusnya itu yang harus disepakati dulu gitu kan. Nah, kemudian konsep kerjanya apa, kemudian bidang-bidang apa saja, itu yang harus diberikan pemahaman. Nah, sedihnya juga beberapa orang-orang perekrut ini apakah karena iming-iming bonus kali ya. Iming-iming bonus yang penting kalau dalam satu orang itu akan mendapatkan sekitar 7-10 juta misalnya. Siapa nggak teriming-iming? Si perekrut. Kira-kira sering seperti itu. Gitu. Itu mereka tertawa. Saya tertarik gitu. dengan mungkin pengalaman Kak Rina dulu pernah mendampingin seorang anak yang mungkin dalam indikasi perbudakan. Yap. Itu seperti apa? Mungkin udah lama ya? Ya, udah cukup lama ya. Tahun berapa ya? Itu seperti apa? Artinya ternyata bukan hanya di luar ya? Di luar, bukan. Ada indikasi perbudakan. Konsepnya gini, yang paling uniknya juga, terkadang biasanya orang-orang memanfaatkan, inilah ya, etika moral orang ini terkadang ketika dia paham gitu ya, orang yang tidak paham, orang yang paham itu tega gitu. Memanfaatkan ketidakpahaman korban itu yang paling ini. Nah, seorang anak kebetulan dia itu keluarganya merupakan rombongan transmigrasi seperti itu ya, umur sekitar 6-7 tahun mungkin seperti itu, konflik antara ibu dan ayahnya. Ibu dan ayahnya ini akhirnya pisah. Ayah balik ke Jawa, dia sama ibunya tinggal. Kira-kira gitu kan. Nah, setelah itu ibunya ini juga nggak bertanggung jawab juga kepada anaknya, ditinggalkannya anaknya dalam kondisi ketidakberdayaan gitu. Nah, si anak ini entah gimana nasibnya, terlantarlah dia diangkat oleh seorang keluarga. Gitu dia kan. Diangkat seorang keluarga. Mulai dari kecil dianggaplah dia itu anak angkat. Tapi yang sedihnya dinyatakan anak angkat tapi tidak disekolahkan. Nah, segala beban pekerjaan rumah itu berada di pundak dia. Nah, akhirnya dia sudah tidak tahan, dia lari, kira-kira gitu ya. Kebetulan waktu itu saya masih P2TP2A, koordinator P2TP2A lah, gitulah ya. Apa itu? P2TP2? Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Utara waktu itu. Saya lupa tahun berapa ya, 2018 apa 2019 gitu-gitulah, kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya dia lari, kemudian dirujuk kepada kita cerita-cerita, akhirnya dia ceritakan lah, ternyata sudah hampir 35 tahun. Dia 35 tahun. 35 tahun dia bekerja dengan orang tua angkatnya yang dia sama sekali tidak bisa baca tulis,
dan kemudian dia tidak sekolah dan dia tidak pernah digaji, istilahnya tidak pernah mendapatkan uang lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan memanfaatkan. Yang penting ada dia dapat makan, ada asisten gratis, asisten pembantu gratis, kira-kira seperti itu. Kita mengatakan bahwa ini adalah indikasi dari perbudakan. Mungkin selain dia soal jam kerja, apalagi ini yang membuat kita bahwa ini jenis perbudakan? Apakah termasuk akses dia juga dipersulit atau seperti apa ini? Gini, kalau di dalam konsep perbudakan ini kan dalam hal itu kan tereksploitasi gitu ya. Tereksploitasi ini kalau kita ukur kriterianya apa saja. Satu, jam kerjanya gitu ya, jam kerja itu tidak tentu. Kemudian dia tidak dibayar. Kira-kira masa sih orang bekerja nggak dibayar? Iya. Emang dia itu siapa gitu? Tapi dikasih makan alasannya. Ya persoalan dikasih makan. Ya istilahnya gini. Ada orang mau tinggal di rumahnya itu ini. Yang penting kau kerja di sini kau kasih. Ada yang mau emang? Kira-kira. Ada yang mau seperti itu? Iya. Dia butuhnya. Dia kepinginnya itu keuntungan dia dapat di situ asisten rumah tangga gratis. Dia menguntungkan untuk dia, tapi tidak menguntungkan untuk orang. Itu kan eksploitasi. Itulah perbudakan di situ. Konsepnya. Apalagi yang terjadi waktu itu? Dalam situasi itu, kalau perbudakan dalam tanda petik misalnya beban kerjanya itu yang luar biasa ya. Beban kerja luar biasa kan itu perbudakan dalam tanda petik. Iya. Artinya apakah dalam konsep dia disiksa, apalagi itu kan kalau konsep penyiksaan segala macam itu udah luar biasa bukan? Udah double kalau udah eksploitasi penyiksaan segala macam gitu kan. Iya. Nah, konsepnya di situ. Tolong ukur kita di situ saja lah. Artinya kemungkinan banyak sebenarnya kejadian-kejadian serupa tetapi tidak diketahui oleh publik. Iya. Itu yang paling ininya kita lihat di situ. Contoh. Kita punya aturan. Iya. Kita balik ke aturan, fondasi aturan. Terlepas dari ketika misalnya cita-cita aturan kita ini bertujuannya itu adalah bagaimana membangun konsep kesepakatan antara pemberi kerja dengan yang bekerja. Kira-kira seperti itu ya. Yeah. Nah, karena kalau dilihat dalam konsep UMP kita sekitar 4 juta ya, mungkin banyak yang tidak mampu. Kira-kira itu ya. Okay. Banyak yang tidak mampu untuk perusahaan banyak yang tidak mampu kira-kira. Artinya ketika misalnya si karyawannya itu rela dengan konsep kemampuan perusahaan saya itu 3 juta, tidak sampai ke UMP, kira-kira gitu nih ya. Tapi pekerjaanmu jelas, ini dan ini, karyawan bersedia, itu tidak perbudakan. Kesepakatan. Oke. Tanpa penyiksaan. Kalau penyiksaan udah serem gitu. Aksesnya dia diberi untuk keluar segala macam. Artinya kan di situ. Masih Mbak, itu perbudak enggak. Lihat dulu perbudakannya. Kalau perbudakan hanya menguntungkan satu pihak dan kemudian seseorang itu dipaksa untuk itu, perbudakan. Oke, mungkin barangkali sahabat Mistar sudah tahu mungkin ketika ada indikasi-indikasi yang bilang Bu Rina tadi itu perbudakan. Dan saya ingin tahu juga sebenarnya misal kayak kasus yang 35 tahun. Kenapa sampai bisa begitu lama? Di mana nih kelemahan-kelemahan? Apakah kelemahan kita sebagai orang yang di luar mungkin bisa jadi melihat tapi tidak mau peduli? Atau memang APH lah mungkin saya bilang, penegak hukum. Di mana kelemahan kita sehingga ini bisa terjadi? Untuk kasus-kasus rumah tangga kali ya, karena ini rumah tangga ya. Karena kasus rumah tangga ini kalau misalnya terjadi sebuah peristiwa hukum, itu bisa diketahui apabila memang seseorang itu bersuara, itu satu. Ya, nah itu satu ya, itu yang ini. Kemudian supaya ini terjaga mungkin sistem pengawasan, satu konsep pengawasan dari pemerintah kita, apakah memang memiliki satu regulasi dalam konsep situasi peraturan daerah, kira-kira seperti itu ya. Situasi pembantu rumah tangga atau apalah gitu, untuk konsep kesejahteraan. Nah, kepedulian dari pemerintah dan juga kepedulian dari sesama lingkungan itu masyarakat juga sekitar, sekitar gitu. Nah, biasanya yang untuk konsep-konsep ini bisa luput dari biasa kepada
situasi wilayah-wilayah yang memang semi metropolitan. Medan kan itu kan justru di semi metropolitan. Iya. Ini bisa terjadi, peluang itu terjadi. Karena tertutup mungkin. Tertutup kiri kanan nggak tahu gitu kan siapa orangnya, lingkungannya, tak pernah. Ya gitu. Udahlah biarin aja lah gitu kan. Nanti kalau diurusi nanti dibilang bresek segala macam. Nah konsepnya di situ. Tapi apapun namanya, kalau yang seperti itu gitu ya. Kembali lagi sebenarnya pola-pola, apakah pola apa ya, nilai-nilai masyarakat kita ini apakah memang sudah tidak mempedulikan lingkungan sekitar, merasa bisa hidup sendiri atau apa. Itu kayaknya udah tergerus kayaknya. Artinya ya kepekaan semakin luntur gitu. Kepedulian sesama kiri kanan segala macam gitu kan. Mungkin kalau kita bandingkan bagaimana pola komunikasi antara tahun 2000 sama sekarang kan itu pasti udah beda kali ya. Benar. Itunya situasi di situ. Tingkat kepedulian ini mengasah empati orang itu memang agak sedikit degradasinya sudah turun. Semakin menurun kah? Semakin menurun. Istilahnya seperti itu. Nah, kayaknya perlu kita bangkitkan kembali kepekaan itu ya. harus. Ya, Karin, ini terkait lagi dengan korban ya, korban-korban yang menjadi korban perdagangan lah kita. Apakah itu trafficking atau mungkin ini. Biasanya apakah memang hanya persoalan ketidaktahuan kah atau memang karena secara ekonomi memang ini lemah? Iya. Ini ya. Masuknya beberapa jeratan-jeratan ini, jeratan-jeratan akhirnya orang bisa terjerat masuk dalam dunia perdagangan atau trafficking itu memang ada beberapa latar belakang yang ini. Satu, tingkat masyarakat kita kan sudah konsumtif sekarang. Itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Konsumtif. Misal, mungkin apakah arus globalisasi masuk ketika temannya dilihatnya itu ingin berbaju cantik, bagus, kira-kira gitu, handphone bagus gitu ya, ingin membeli itu tapi uang nggak ada. Itu satu. Yang kemudian kedua, pendidikan, ya. Satu, pendidikan. Dalam tatanan pendidikan analisa ketika seseorang menyatakan, "Woi, mau kerja di sini dengan gaji segini." Nah, itu harusnya kan nalar masuk dong gitu. Kok bisa gitu. Siapa sih gaji sebegitu gitu kan? Tenang-tenang daripada di sini gitu kan, itu kan. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya itu lapangan pekerjaan kita memang ya sekarang kalau persaingannya kan luar biasa nih. Satu lapangan kerja diperebutkan berapa orang? Iya. Luar biasa ya. Peluang kerja luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sekarang banyak jeratan-jeratan hutang, pinjol itu luar biasa itu sekarang. Itu kan tantangan luar biasa itu. Menawarkan pinjaman sekian dengan apa ini gampang, hanya KTP gitu ya? Cair, nggak tahu dia. Kita pun ikut diteror, nggak kenal dengan siapa itu karena ada masuk dalam konsep apa nama kita tersave di situ. Tolong nama teman saudara memiliki pinjaman. Aduh, nah artinya semua. Nah, baru-baru ini saya nggak tahu nih ya, apakah itu benar atau dia hasil jurnal yang mengatakan dengan konsep-konsep seperti itu menjadi jeratan hutang. Itu bisa masuk ke dalam konsep perbudakan itu loh. Dan gampang mungkin. Judi online itu loh gitu. Kekhawatiran ke sana gitu. Karena sangat gampang dengan konsep pinjol itu. Luar biasa itunya. Mengerikan sekali, artinya penyebab-penyebabnya ternyata bukan hanya soal kemiskinan gitu. Bukan. Kesempatan itu atau seseorang misalnya dia itu nalar atau pemikiran atau gaya hidup kira-kira gitu ya. Konsep gaya hidup juga itu mendorong ke sana itu sangat cepat. Peluangnya itu tinggi. Gitu. Dari banyak kasus mungkin yang Kak Rina tangani lah mungkin kasus-kasus TKI ilegal khususnya, kan ini agak susah ya ininya. Kembalinya ke pangkuan untuk tidak diperbudak. Itu apakah tidak kembali kah? Iya. Meninggal dengan atau seperti apa? Kemarin dengan teman ya, kebetulan teman saya itu dari pekerja Peksos di Peksos Kementerian Sosial gitu ya. Ada 2 itu kami ikut mengantarkan bantuan dari Kementerian Sosial kebetulan ya. Ketika mereka itu kembali ke keluarga, jadi bantuan cepat tanggap katanya. Kalau menurut mereka cepat tanggap. Dan itu wilayah Batu Barat, Sergei, 2 loh warganya gitu.
dari Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, satu itu ditempatkan di Malaysia, satu lagi di Suriah. Oke. Jadi itu saya tanya gitu, saya coba sempat wawancara ke mereka. Yang kebetulan alhamdulillah memang kembali ya gitu ya, masih bernasib bagus gitu ya. Nah, yang dari Malaysia kebetulan dia itu berangkat itu agennya itu ilegal, bukan sah gitu, ilegal, kebetulan ilegal. Nah, dia bekerja ditawarkan kepada satu majikan dan majikannya ini yang akhirnya memang temperamen tinggi gitu. Nggak tahu ya mungkin apakah benar atau tidak menurut informasi ke dia itu. Nah, model-model dari negara-negara jiran kita ini ketika sudah mendapatkan pembantu rumah tangganya itu, dia itu betul-betul harus serba bisa sampai untuk mengapa serba bisa harus serba bisa. Untuk atap bocor pun harus mampu kata dia. Seperti itu, luar biasa kan ininya. Sampai seperti itu. Nah, itu yang tidak bisa, yang tidak mampu, dia nggak tahan gitu lah. Akhirnya sesuai dengan konsep kontrak berapa lama dia selesaikan kontrak dia. Kira-kira seperti itu. Saya selesaikan kontrak saya Bu dengan majikan saya. Akhirnya saya pergi. Gitulah, nggak seperti itu. Jadi dia pergi atau memang tidak diselesaikan atau dia pergi gitulah. Tidak diselesaikan, dia pergi lari. Akhirnya dia lari ke kalau nggak salah ke daerah Sabah atau apa gitulah. Nah di situ tiba-tiba COVID. Oke. Dia tanpa ini loh, tanpa dokumen loh. Identitas kan ditahan ini. Oh iya, majikan, ya? Iya kan? Okay. Jadi COVID waktu itu. Jadi COVID sebelum COVID dia awalnya mengontrak rumah, gitu ya. Dia mengontrak rumah. Dan kemudian ada beberapa teman-teman yang senasib sama dia orang Jawa, orang apa, bergabunglah mereka. Mereka buat catering. Nah, dalam kondisi ilegal nih ya. Dalam kondisi ilegal di negara lain, negara jiran. Buat catering. Okay. Alhamdulillah laris manis. Okay. Nah, laris manis. Tiba-tiba COVID. Nah, harus pulang. Nggak pulang. Kebetulan memang bertahan, nggak ada dokumen. Identitas mau gimana pulang? Itu kan COVID, nggak boleh keluar. Tapi upaya dia adalah dia tetap berusaha untuk berdagang dengan cateringnya itu dan kemudian laris manis. Tiba-tiba lingkungan sekitar keberatan dengan konsep kenapa orang lain bisa, warga luar berhasil, kami tidak. Dilaporkan. Ketahuan deh semuanya gitu ya. Ketahuan. Ini warga ilegal. Ditangkap di penjara. Dan dia cerita, saya di penjara. Bahkan dialah pelaku traffickingnya. Dia tertuduh untuk mereka. Dia ngangkut orang-orang lain gitu ya. Nah seperti itu. Saya tertuduh sebagai pelaku trafficking Bu. Nah padahal dia korban. Dia korban dan menyelamatkan korban-korban trafficking. Korban gitu. Kan luar biasa ini kan. Berapa tahun kamu gitu. Berapa tahun kamu di penjara. Kalau nggak salah 3-4 tahun gitulah. Dia jalani itu. Menyelesaikan itu. Dia jalani itu. Dan kemudian ketika dia keluar akhirnya entah gimana akses dari salah satu LSM di sana. Kemudian menyampaikan ke KBRI bahwa ada warga negara Indonesia yang seperti ini. Akhirnya dia dikembalikan. Dipulangkan. Kalau menurut ini tatapan, kalau saya sih luar biasa ibu ini gitu. Perjuangannya. Saya nggak tahu apakah bisa pulang atau tidak. Sampai seperti itu. Dia udah seperti itu. Ini kayaknya rezeki yang luar biasa. Saya bisa kembali. Sampai seperti itu. Iya, artinya kan tidak semua seberuntung si ibu itu. Berhubungan dengan soal TKI. Nah, yang paling uniknya lagi yang itu cerita yang dari TKI yang jiran Malaysia. Ya? Ini jiran Suriah. Ini gimana lagi? Luar biasa nih. Ini yang paling uniknya teman ini dia memang sudah sering katanya, tapi tidak ke Suriah. Oke. Dia tahu. Kakak tahu nggak Suriah itu kayak mana sekarang? Sampai seperti itu. Tahu saya katanya gitu. Kondisi Suriah itu tahu gitu. Itu kan lagi konflik gitu. Perlu untuk masuk gitu tahu dia. Bukan, dia bukan ke Suriah, tapi dia kalau nggak salah ke Malaysia. Kemudian ke Malaysia katanya, dia sering ke Malaysia gitu. Tapi di Malaysia dia tidak pernah berkasus. Nah ini tiba-tiba di Suriah berkasus nggak digaji. Kalau itu diakuinya, saya nggak terima gaji loh katanya.
gaji saya selama 1 tahun itu tidak diberikan, tidak dibayarkan oleh majikan saya. Dan saya minta supaya saya ini dibayar, dan kemudian majikan saya mencak-mencak, gitulah kira-kira kan. Akhirnya dikembalikan kepada agen dia. Agen dia mengoper lagi ke majikan yang lain. Seperti itu ternyata. Betul-betul perbudakan manusia. Betul-betul perbudakan. Jadi dioper-oper gitu. Sampai dia tidak menerima gaji. Akhirnya dia mengancam, kalau nggak saya lari. Nah, kira-kira seperti itu. Yang paling ininya beraninya, dia cerdas, saya lihat. Dia dapat nomor telepon KBRI, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dia pakai medsos. Nah, ini untungnya medsos ternyata. Dia pakai medsos. Iya. Dia medsos segala macam. Akhirnya seperti itu. Dia kembali. Bisa diselamatkan modelnya seperti Artinya itu. Artinya kan drama-drama orang-orang yang pernah dieksploitasi, orang yang pernah menjadi korban perbudakan, ini kan cukup mengerikan gitu ya. Tapi kita melihat korban-korban itu bertumbuhan lagi ya. Nah, pemerintah melihat ini adalah problem benar. Tapi terus terjadi. Berkelanjutan. Terus terjadi. Di manakah kelemahan dari pemerintah gitu? Kita gimana ya? Memang nasib kita mungkin berada dalam situasi negara entah berantah ini ya. Boleh dibilang entah berantah gitu. Kalau konsep cita-cita dari, kalau saya sih melihatnya, konsep cita-cita yang diidam-idamkan, kalau masuk dalam pondasi norma-norma dan nilai-nilai 5 sila, keadilan sosial deh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya kalau kita ukur konsep keadilan sosial, nilai keadilan sosial seperti itu ya. Konsep nilai keadilan sosial. Sejauh mana kira-kira orang pemangku kebijakan ini mampu sih memahami yang dimaksud dengan keadilan sosial? Ini dalam nih kalau kita dalam gitu. Sadar nggak dia gitu? Karena kekhawatiran kita, dia sama dengan pelaku trafficking itu gitu, memanfaatkan situasi yang peduli amat. Yang penting saya udah naik, udah menjabat gitu. Sadar nggak dia gitu? Kalau kita melihat sebenarnya undang-undang ada yang melindungi. Ada ya. Ada. Konsepnya ada. Nah, gini. Implementasikan. Gini aja deh, Bu Rika. Iya. Kebetulan memang ini bersinggungan sama disertasi saya yang saya teliti. Iya. Hampir kurang lebih berapa putusan saya teliti, gitulah kira-kira ya. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana trafficking. Oke. Di mana ketika korban, kira-kira seperti itu ya. Ketika korban dalam tanda petik dia menyatakan diri yang tereksploitasi, dan kemudian negara wajib memfasilitasi dalam hal ini bagaimana si pelaku untuk membayarkan hak itu dia. Kan kira-kira gitu kan? Harusnya negara yang terus mendampingi. Iya, kan mendampingi. Begitu. Kan tapi seperti faktanya. Itu. Faktanya gimana? Kan gini kan? Nah, konsepnya seperti itu. Nah, ketika ketika aturan ini sudah dibuat, harapan kita terlaksana. Benar. Berjalan. Ya. Berjalannya adalah konsepnya. Berjalannya si pelaku dihukum. Ya. Kira-kira gitu ya. Si pelaku dihukum. Hak korban tidak diberi. Memang dinyatakan. Okay. Dihukum membayar sekian juta kepada si korban. Korban mana ngerti dia. Dikabulkan putusan pengadilan. Nah, sedihnya kalau bapak-bapak hakim kita itu yang memutus, sedih dia itu loh. Kayak mana aku udah mencoba, tapi kayak mana siapa yang menjalankan? Kosong. Putus, tak tahu siapa kayak mana caranya. Nah, itu satu. Nah, kemudian ketika muncullah undang-undang perlindungan saksi korban untuk memfasilitasi itu kali ya. Kok saya bilang seperti itu aja gitu. Memfasilitasi. Nah, berdirilah namanya Lembaga Perlindungan Saksi Korban, LPSK. Nah, sudah berdiri. Faktanya. Nah, dan kemudian kemarin saya buat FGD nih. Saya tanyakan kepada teman-teman LPSK, bagaimana upaya dia untuk memfasilitasi perhitungan tinggi coy, tinggi. Kita bayangkan, baliklah kita ke samping sana, ketika Pengadilan Negeri Stabat menghukum mantan bupati Langkat dengan konsep kerangkeng manusia, yang di situ ininya satu, menyita aset
mulai Pelaku? dari pelaku Iya. menyita aset pelaku kebun, kemudian pabrik. Tahu kemana itu disita? Jadi milik siapa? Jadi milik siapa? Negara, coy. Bukan ke korban. Bukan. Bayangkan. Apakah negara kita jadi perampok? Nggak tahu saya. Loh, kok berpindah jadinya ya? Pelaku perbudakan siapa nih jadinya gitu ya? Kalau Ya. dari konsepnya ya. Konsepnya. Mm-mm. Kemudian dan memerintahkan membayar kepada si pelaku sekitar berapa M. Kira-kira seperti itulah. M atau juta saya lupa. Akhirnya memang saya kebetulan ketika putusan saya berada di situ. Dan saya dengarkan pertimbangan. Luar biasa pertimbangannya. Dan itu bebas. Akhirnya saya berpikir, ini konsepnya memang kalau lah seandainya ini semua disita. Ini negara ini jadi apa nih? Orang dituduh memperbudak, memperkerangkeng, tapi semua fasilitas dari pelakunya itu mulai dari kebun sawit, pabriknya, mobilnya disita, tapi bukan untuk korban loh. Kepada negara. Kepada negara. Emang negara dirugikan siapa si pelaku di situ? Yang rugi korban kok. Kok negara pula yang ngambil untung di situ? Bingung saya. Saya juga bingung kenapa negara yang memiliki gitu. Bingung saya. Ada nggak cara untuk apakah Konsepnya kok seperti itu berpikir gitu? gugatan itu kembali diminta bahwa itu dikembalikan? Ada? Nah itu satu. Nah kemudian saya balik ke LPSK nih. Belum tuntas. Belum tuntas soalnya. Oke. Ketika di FGD saya tanyakan kepada teman-teman LPSK. Karena terkadang beberapa perhitungan mereka itu. Kalau perhitungan mereka itu misalnya hampir sekitar 900 juta. Seperti itu ya. Iya. Kemudian dikabulkan oleh hakim itu sekitar 700 juta gitu ya. Nah dari tahun ke tahun. Itu tidak semua misalnya 700 juta diputus pengadilan. Iya. Tahu nggak berapa kesanggupan sama si pelaku itu? Hanya sekitar 20 juta, 30 juta seperti itu. Kayak ecek-ecek ya. Seperti itu kan, sedih kan? Sampai saya pertanyakan, bagaimana gambaran teman-teman LPSK ketika menghitung? Dia samakan perhitungan dengan konsep ketika keadaan yang orang kompensasi. Yang orang pelaku teroris. Hoi, ini kalau misalnya dalam konsep pertanggungjawabannya itu satu pokok itu wajib tahanan, kemudian ada alternatif tawaran pidana, berapa kemampuan Bu ganti lah ini sama si korban. Kalau tak bisa, harusnya kayak gitu kan? dengan penjara kan? Ya artinya seperti itu kan? Iya. Berapa kemampuan Bapak? Kasihan lah. Jadi triknya di situ kan, berapa ininya? Kalau enggak Bapak dalam loh, kan gitu kan? Baru dapat berapa? Kalau dihitung 700 juta, tapi Menjadi kesanggupan 25 juta. hanya 25 juga. Udah mending ku ini aja Jebuskan lah. aja gitu. Duduk manis aja aku di penjara kata orang lah. Gimana? Nggak ngerti. Konsep dia masuk ke dalam normal. Ini kan sudah tidak normal. Orang kerja itu berangkat meninggalkan keluarga, butuh uang. Itu yang harus difasilitasi di situ yang Artinya secara keseluruhan ada yang ketidakseimbangan untuk menyelamatkan kasus perbudakan ini juga. Iya. Kepemahaman kalau ada satu konsep ini ya filosof Amerika ya Loren Bridgman kalau dia menyatakan begini, ketika sebuah aturan hukum itu bisa bekerja, bisa terlaksana bagus, berjalan apabila memang pemahaman dari satu aturannya bagus. Ya. Itu satu. Kedua, struktur orang-orang aparat hukumnya itu memang memahami apa sih posisinya di situ. Ya. Kemudian budaya. Jadi artinya kalau ini saling sinergi itu akan bagus. Itu seperti itulah menurutnya. Karina, kalau kita melihat masih ada ketidakseimbangan ya antara sampai ke proses hukum ada ketidakseimbangan gitu. Ini apakah ini akan menyebabkan muncul kembali pelaku-pelaku katakanlah perdagangan manusia? Ya kalau pelaku Hukum ternyata tidak begitu signifikan untuk menghukum gitu bagi pelaku. Ya udah banyak lagi pelaku-pelaku lain. Ya saya sih sedih juga ya, apalagi saya orang hukum gitu ya. Terkadang orang hukum jadi ini, jadi tertuduh nggak ngerti kami hukum ini betul apa nggak hukum ini ya gitu. Iya. Jadi kan tertuduhnya kami lah jadinya. Ini orang hukum yang siapa gitu ya, yang nggak paham atau apa gitu. Tapi orang-orang yang duduk di situ itu paham nggak dia apa? Hanya sekedar memanfaatkan dirinya duduk di situ. Yang penting udahlah. Aku pun di sini udah nanti seperti tingkat kesadaran sih. Persoalan moral lagi nih. Kesadaran. Kesadaran moral. Karena
kalau misalnya mau kita bandingkan diri kita sama negara-negara modern, tingkat modern seperti itu ya, memang tingkat mereka itu udah Tinggi ya. tinggi kesadarannya. Kesadaran itu yang Saya paling malu penting. jadinya tinggal di Indonesia. Benar. Saya pernah buat status seperti itu loh. Iya. Dengan Andai ada bisa pilihan, mungkin saya tidak mau dilahirkan di Indonesia. karena kita bukan hanya bicara soal produk hukum sudah ada, tapi ketika Kesadarannya nggak, proses sudah masuk, tingkat kesadarannya itu lemah gitu. Iya. Nggak di ini gitu. Apa nilai moral lah kali ya? Nilai moral kepeduliannya itu nggak. sampai ke tingkat tinggi soalnya. Oke, Karina, kita sudah berada di penghujung waktu. Kalau kita melihat bahwa problem perdagangan manusia ini sangat kompleks gitu. Apa sih kira-kira mungkin saran dan yang harus kita lakukan untuk mencapai perubahan-perubahan? Mungkin gini, saya balik lagi ya, karena kalau secara konsep pemahaman yang bisa saya pahami sekarang ini, ketika proses perbudakan itu bisa diminimalisir, itu tentunya terlebih dahulu negara harus bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan. Itu yang paling penting dulu kan, itu yang paling utama. Ketika ketersediaan lapangan pekerjaan otomatis, maka orang mungkin tidak akan berpikir, tidak akan mengambil alih untuk meninggalkan wilayah atau negaranya atau kampungnya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika misalnya orang yang memiliki niatan ingin melakukan eksploitasi ke orang, kita kan ada hukum, artinya seperti itu. Nah, APH dalam hal ini, orang yang paham hukum itu harus memposisikan dirinya, bagaimana struktur dia berada di situ dan kemudian mampu memfasilitasi. Jangan terpikir ketika saya ada di sini acuannya tidak ada. Ketika konsep dia ada di situ, dia harus bisa keluar out of the box, harus keluar. Oh iya, kebutuhan korban apa ya? Itu yang paling penting dulu difasilitasi. Karena seseorang korban, kalau misalnya yang sering saya lihat ini ya, saya pernah menangani korban itu, akhirnya dia bersedia berdamai dengan si pelaku. Ketika saya pertanyakan, Dek, emang mau menerima si pelakunya gak dihukum? Andai si pelaku itu dihukum, seperti itu kira-kira ya, apa keuntungannya untuk saya, Kak? Sampai seperti itu. Kalau andai si pelaku itu dihukum, untuk apa? Kalau dia di penjara, saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa. Hukum ada loh. Jadi hukum itu akhirnya itu kan dimanipulatif jadinya kan. Ya, dan itu yang memanipulatif APH gitu. Ya, yang paling sedihnya di situ. Boleh dibilang ini sebuah kepasrahan yang cukup tinggi. Ya udah gitu ya. Nah, jadi pemangku kebijakan lagi yang harus di sini memang ketika misalnya hukum ini kan tujuannya 3 tuh ya. 1, bermanfaat. Oke lah, bermanfaat. Bagaimana dia mampu membuat sebuah kemanfaatan bagi pelaku dengan korban. Kedua, pasti memiliki kepastian. Kalau adil memang itu kan relatif. Ya. Adil kan relatif. Tapi ketika dia harus memainkan yang 3 ini, bagaimana memposisikan? Dia harus memposisikan dirinya. Saya ada sebagai fasilitator negara untuk apa? Kesadaran moral. Itu yang harus dibangun. Ya. Saya tekankan ke APH gitu. Ya. Terima kasih Karina sudah ngobrol panjang di podcast Mau Tahu Aja, karena memang kita mau tahu aja nih apa sebenarnya, kenapa ini masih ada walaupun kita sudah membuat hari anti perbudakan. Perbudakan ya. Ya, sahabat Mister, apapun itu kita masih berharap Indonesia akan lebih baik dari sekarang. Tentunya dibutuhkan moralitas yang cukup tinggi, kepekaan, dan tentu saja kepekaan dari kita semua. Terima kasih atas kebersamaan ini. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.